Jin Rukandal merupakan putra bungsu dari Swordmaster klan terhebat. Ia diusir dari klannya karena tidak memiliki bakat. Setelah diusir dengan menyedihkan dan menemui akhir yang tidak ada artinya, dia diberikan kesempatan kembali. Kesempatan apakah yang diberikan? Mari kita ikuti kisahnya. Keluarga Rukandal merupakan keluarga pedang yang menguasai setengah dunia. Keluarga pedang terkenal yang anggota keluarganya lahir dengan kekuatan fisik yang kuat dan bakatnya luar biasa. Itulah keluarga tempat Jin Rukandal dilahirkan. Saat upacara pemilihan di mana masa depan dari seorang anak diramalkan, Jin Rukandal memilih pedang kepala keluarga. Dia akan menjadi sosok kepala keluarga selanjutnya. Jin berpikir bahwa masa depan akan penuh dengan kesuksesan dan juga ketenaran. Tapi Jin tidak memiliki bakat ilmu pedang dan menjadi aib bagi keluarga Rukandal. Jin yang berada di tempat latihan dihampiri oleh kedua kakaknya dan berkata, "Apakah mengayunkan pedang kayu budak itu lagi? Di mana pedang spesial itu?" sambil tertawa. Jin hanya terdiam mendengarkan perkataan kakaknya. Ia pun dihajar dan terjatuh. Saat ia hendak mengambil pedang kayunya, tangannya diinjak dan kakaknya berkata, "Apa kau tak capek mengayunkan pedang itu? Toh nggak ada gunanya." Di sisi lain, kakaknya menemukan buku teori dasar ilmu pedang milik Jin dan berkata, "Apa kau pikir bisa jago berpedang hanya dengan membaca beberapa teori ilmu pedang? Inilah kenapa orang tak berguna tak perlu diberi kesempatan." Mereka pun mematahkan pedang kayunya dan merobek-robek buku itu. Wajah Jin pun shock melihatnya dan berkata, "Seharusnya kalian tidak melakukan itu." Kakaknya yang mendengar perkataan Jin tampak marah dan menarik rambut Jin sambil berkata, "Kami melakukan ini semua untuk kebaikanmu. Kenapa kau terus melawan? Apakah itu yang diajarkan Gilly padamu?" Jin menjawab bahwa Gilly tidak ada hubungannya dengan ini. Kakaknya pun tambah marah dan berkata, "Melihat kau masih menentang kami, tampaknya kamu perlu diberi pelajaran tata krama." Jin yang tergeletak berkata dalam hatinya, "Saudara-saudara yang membuli bakat yang tidak ada. Aku tidak peduli semua hal itu. Aku hanya perlu berusaha keras. Jika aku berusaha keras, maka gantinya aku akan mendapatkan pengakuan dari keluargaku dan menjadi bagian dari Rukandal. Itulah hal yang aku percaya." Tapi berjalannya waktu, Jin dikeluarkan dari keluarga dan tak dibunuh berkat usahanya untuk tak henti. Begitulah bagaimana Jin dikeluarkan dari keluarganya di umur 25 tahun dan mulai berkelana tanpa tujuan. Ia hingga bertemu dengan masternya, dan saat itulah ia tahu bahwa ia memiliki suatu bakat, di mana bakat itu adalah bakat terlarang dalam keluarganya. Itu adalah bakat sihir. 3 tahun setelah itu, di saat Jin membaca buku tentang mantra, sosok bayang hitam menyelimutinya dan terdengar suara. Jin berkata, "Siapa kau?" Sosok bayang itu menjawab, "Aku Solderat, master dari semua bayangan. Jin Rukandal, aku mengajukan kontrak padamu sebagai dewa dari para bayangan. Jika kau menjalin kontrak denganku, tidak hanya kau bisa menggunakan kekuatan bayangan, kau juga bisa menghapus semua kutukan." Di saat Solder berbicara, ia melihat suatu kutukan di dalam tubuh Jin dan berkata, "Tampaknya kau dibenci saat masih muda dan bakatmu terhalang karena sebuah kutukan. Kutukan ini dikenal sebagai ilusi berbila yang menekan bakat ilmu pedangmu. Ini adalah kutukan yang sangat buruk yang tidak pernah ada di keluarga Rukandal." Solderat pun melepaskan kutukan itu. Mulai saat ini dan seterusnya tidak ada kutukan yang bisa menyakitimu lagi. Yang tersisa hanyalah kau menjadi Magic Swordsman yang luar biasa dan aku akan bersenang-senang dengan mengamatimu. Solderat pun menghilang. Setelah Solderat menghilang, Jin bergegas mengambil pedangnya dan mencoba mengayunkan pedang tersebut dan berkata, "Ini seperti yang dikatakan Solderat, sangat ringan. Bagaimana jika aku menambahkan magic ke dalamnya?" Jin pun tersenyum. Akhirnya kerja kerasku telah membuahkan hasil. Di saat Jin berlatih, di sisi lain terlihat beberapa prajurit dan bom. Jin pun tergeletak tertimpa bangunan. Ia tak dapat bergerak dan kondisinya sungguh mengenaskan. Ia memanggil masternya dan Solderat, tapi tidak ada yang datang.
Jin berkata dalam hatinya, tak dapat ku percaya aku mati seperti ini. Pada akhirnya aku tidak berguna. Apa aku tidak punya kesempatan untuk menggunakan sihir dan kekuatan milik Solderet yang aku dapatkan? Ia pun merasa, mengapa ia diberi kesempatan jika akan terjadi seperti ini? Di saat sadar, Jin merasa bingung dengan apa yang sedang terjadi. Ia berpikir seharusnya ia sudah mati. Apakah ini mimpi? Tapi mendengar perkataan Gili yang sedang menyemangatinya dan melihat kumpulan pedang, ia akhirnya sadar bahwa ia kembali ke masa lalu, di mana pada saat itu adalah pemilihan upacara. Jin merangkak memilih pedang Barisada, nama dari pedang kepala keluarga, dan berkata, di kehidupan ini, aku akan membuat pilihanku sendiri. Jin yang memilih pedang Barisada membuat keluarga terkejut. Bagaimana bisa ia memilih pedang kepala keluarga tersebut?